Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Saidriyati. Ini belakang 37. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi yang saya pahami tentang laporan keuangan. Terdiri dari 5, yaitu yang pertama itu pengertian laporan keuangan, yang kedua macam-macam laporan keuangan, yang ketiga laba, akuntansi, dan arus kas, yang keempat itu net cash flow atau arus kas bersih, dan yang terakhir itu pajak dalam laporan keuangan. Kita bahas satu persatu dulu dari pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan pada suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja dan menunjukkan kondisi finansial dari suatu perusahaan tersebut. Nah, laporan keuangan itu harus detail sekali untuk dibutuhkan untuk melakukan evaluasi perusahaan, sehingga dalam penyusunan tidak dapat diabaikan prosesnya. Yang kedua itu tentang macam-macam laporan keuangan. Itu ada 5 ya. Yang pertama itu laporan laba rugi, merupakan proses yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan yang menunjukkan keuntungan atau kerugian pada suatu periode akuntansi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Nah, laporan keuangan yang menggambarkan perubahan berupa peningkatan atau penurunan modal selama suatu periode. Yang ketiga, laporan neraca atau balance sheet merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Yang keempat, laporan arus kas atau cash of statement adalah laporan yang memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan tentang keluar masuknya keuangan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu catatan atas laporan keuangan, merupakan bagian salah satu jenis atau bentuk dari laporan keuangan suatu entitas perusahaan tersebut. Dan yang ketiga tentang laba, akuntansi, dan arus kas. Laba akuntansi digunakan dalam penyajian laporan keuangan secara objektif dan handal. Informasi yang ada dalam digunakan untuk berbagai tujuan, yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan ataupun perusahaan. Tetapi beberapa tujuan khusus pelaporan laba akuntansi yaitu sebagai berikut, ada 5, yaitu 1. Sebagai alat ukur efisien manajemen. Yang kedua, untuk membedakan antara modal dan laba. Yang ketiga, sebagai alat ukur keberhasilan manajemen. Yang keempat, sebagai pedoman pengambilan keputusan manajemen. Yang kelima, sebagai salah satu dasar penetapan pajak. Yang B itu arus kas. Arus kas sendiri adalah laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluarnya selama satu periode tersebut. Nah, laporan ini menyediakan informasi mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi itu, mempertahankan dan memenuhi kewajiban keuangannya. Informasi arus kas berguna sebagai indikator atau jumlah arus kas di masa akan yang datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Ini yang keempat tentang net cash flow atau arus kas bersih, yaitu merupakan nilai yang menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan dengan melihat jumlah kas positif dan negatif selama periode tertentu. Cara menghitung arus kas operasional, yang pertama itu metode langsung dengan perusahaan mencatat secara rinci kas masuk dan keluar yang akunnya berasal dari harta lancar
liabilitas lancar serta laporan laba rugi. Yang metode kedua itu tidak langsung dengan perusahaan pencatatan kas dari aktivitas operasi dari laporan laba rugi yang di dalamnya terdapat laba bersih. Pada laporan laba rugi terdapat komponen non kas, maka arus kas ada komponen penyesuaiannya. Rumus menghitung arus kas bersih yaitu arus kas operasional bersih sama dengan arus kas masuk plus arus kas keluar. Yang kelima tentang pajak dalam laporan keuangan. Pajak pada dasarnya ialah peralihan sebagai kekayaan dari warga kepada negara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak tersebut. Peralihan kekayaan tersebut membuat pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda. Untuk warga sering kali pajak dianggap sebagai beban, mengingat tiap anggota warga yang memenuhi ketentuan perpajakan selaku wajib pajak harus membayar pajak yang dikenakan kepadanya. Ini sudah diatur dalam undang-undang. Yang pertama tentang pasal 35A, setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi sebagai berkaitan dengan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak yang berketentuan diatur dalam peraturan pemerintah dalam memberitakan yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 2. Dalam hal ini, data dan informasi sebagai dimaksud dalam ayat 1 tidak berkecukupan di Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang keuntungannya diatur dengan peraturan pemerintah dan memperhatikan ketentuan sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 35 ayat 2 tersebut. Yaitu tentang yang kedua, dalam hal data dan informasi sebagai dimaksud dalam ayat 1 tidak mencukupi. Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dalam pernyataan pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagai yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 tersebut. Yang kedua ini pasal 35 yang ayat pertama, apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diberlakukan keterangan dengan bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga lain yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata salah ataupun itu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.